Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengungkap potensi Indonesia di sektor energi terbarukan atau EBT. Orang nomor satu di tanah air itu mengklaim Indonesia memiliki potensi besar dari energi air atau hidroenergi, energi panas bumi atau geotermal juga energi air. Langkah Indonesia menjadikan tenaga hidro sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional dan pengembangan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA berkelanjutan membutuhkan dukungan lintas pihak. Pengembangan energi baru terbarukan termasuk tenaga hidro menjadi salah satu prioritas dalam mendukung visi Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan energi nasional berbasis sumber daya domestik. Potensi energi terbarukan di Indonesia mencapai 3.686 gigawatt, dengan energi air menyumbang sekitar 95 gigawatt dari total tersebut. Namun, hingga saat ini pemanfaatannya masih terbatas. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kapasitas terpasang PLTA di Indonesia baru mencapai sekitar 6,7 gigawatt atau hanya sekitar 9% dari total potensi yang ada. Data ini menunjukkan bahwa peluang pengembangan energi air masih terbuka sangat lebar. Dan untuk membahas bagaimana tantangan pengembangan energi hidro di tanah air, sudah hadir bersama kami di studio Mini Berita 1 Pelataran Senayan. Ada Mas Niko Yosafat selaku Head of Investor Relations PT Arcora Hydro Tbk. Selamat siang Mas Niko, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Mas Rama, kabar baik, apa kabar? Mas Niko, kita ketahui bahwa Kementerian ESDM ini mengatakan kapasitas EBT yang terpasang baru mencapai kurang dari 1% dari potensi hingga 2024. Dari kacamata Anda sebenarnya apa saja yang menjadi hambatan industri EBT hingga saat ini? Baik, sebenarnya ada begitu banyak masalah ataupun kendala ataupun tantangan yang sedang dihadapi oleh para pegiat industri DBT, termasuk juga di pembangkit listrik tenaga air. Namun kalau misal kita harus kelompokkan kategori kendala-kendala yang ada, salah satunya menurut saya yang paling utama adalah kendala terkait dengan hal teknis. Di mana kalau misalnya sumber energi, khususnya pembangkit listrik tenaga air, itu tentu kita akan mencari sumber yang dekat dengan sumbernya sendiri, seperti sungai. Dan sebagaimana kita tahu bahwa jika kita ingin mencari sungai yang deras, kita tentu harus masuk ke hutan ataupun ke gunung yang pedalaman, sehingga sungai-sungai di sanalah yang cocok untuk dapat bisa kita bangun pembangkit listrik tenaga air. Ataupun sama halnya dengan geotermal, di mana pada saat ada pembangkit listrik tenaga panas bumi yang harus mencari lokasi yang potensial, mereka harus mencari ke pelosok hutan, ke gunung-gunung, sehingga memang disitulah letak kesulitannya, di mana untuk mencari titik yang tepat memang membutuhkan jarak yang sangat jauh ataupun remote istilahnya. Sehingga memang itu yang menjadi kendala utama, alasan teknis ataupun alasan geografis mengapa memang pengembangan EBT ini mengalami tantangannya tersendiri dibandingkan yang lain. Karena memang kalau membahas terkait dengan sumber energi terbarukan, memang kitalah yang harus mencari ke sumber supply-nya, bukan demand-nya yang kita dekati. Karena memang di sungai, panas bumi ataupun yang lainnya itu memang tidak bisa kita pindahkan, tidak mobile sifatnya. Sehingga memang kita yang harus mendatangi sumber energinya. Itu satu, terkait dengan geografis. Mungkin kalau terkait dengan yang kedua adalah terkait dengan jalur transmisi yang dibangun oleh PLN. Jalur transmisi listrik ini memang belum sampai ke pelosok-pelosok hutan yang tadi saya sampaikan seperti itu. Sehingga itu juga menjadi tantangan tersendiri karena ini ataupun pengembangan EBT di Indonesia ini masih akan sangat relevan karena kita menghadapi satu hal bersama, yakni terkait dengan pemanasan global ataupun global warming. Dan kalau misal kita masih menghadapi kendala ataupun tantangan global warming ini, ya tentu sektor EBT masih akan terus dibutuhkan untuk berkembang karena sektor EBT lah yang dapat menjadi penyelamat kita, katakanlah seperti itu, dari polusi yang diciptakan oleh sumber energi yang lain di luar EBT. Jadi selama kita masih menghadapi tantangan pemanasan global, kenaikan permukaan laut yang masih akan bisa mengancam kita semua, khususnya Indonesia sebagai negara maritim, maka pengembangan sektor EBT masih akan sangat besar. Pun juga kalau misalnya kita berkaca pada program-program pemerintah yang saat ini tengah berlangsung, seperti misalnya pembangunan IKN, Ibu Kota Nusantara, di mana yang terdapat
pemerintah mencantangkan bahwa sebesar 100% sumber energinya ini akan datang dari EBT. Jadi masih terdapat banyak potensi-potensi yang bisa para pegiat industri EBT tap in sehingga bisa terus mengembangkan industri ini. Ada tantangan, tapi juga kita melihat ada peluang yang bisa kita cermati di tengah pemanasan global dan lain sebagainya. Kalau tadi sudah membahas industri, kita sekarang bahas Arko. Arko dikabarkan membidik peluang dari misi pemerintah mencapai swasembada energi dan pengembangan EBT dari kacamata investor relations. Bagaimana langkah ekspansi Arko dalam mewujudkan peluang ini? Baik, tentu. Kalau misalnya kita melihat peluang yang ada, tentu akan kita kejar. Karena bagaimanapun, Arko Hydro ataupun Arko ini tentu tidak hanya menciptakan suatu produksi listrik untuk mengejar keuntungan, namun kita juga mengejar keuntungan ataupun pengembangan bisnis yang berkelanjutan. Tidak hanya untuk Arko. Dua, kami masih mengejar ataupun memetakan titik-titik yang potensial bisa kami bangun pembangkit listrik tenaga. Maka dari itu yang kami saat ini lakukan, sedang memetakan ataupun mencari atau merekrut talent-talent yang tidak hanya memiliki kompetensi untuk mengembangkan EBT, namun juga memiliki panggilan untuk bisa mengembangkan industri ini. Oke, itu menarik tentang SDM. Ini sedikit berbicara tentang SDM. Apakah menurut Mas Niko SDM Indonesia sebenarnya sudah ready untuk menyambut EBT ini dan mengembangkannya di dalam negeri sendiri? Seperti apa, Mas? Baik, sebenarnya kalau kita lihat dari PLTA itu sendirilah katakanlah, sebelum kita beralih kepada EBT yang lain, PLTA ini merupakan suatu pembangkit listrik yang sudah lama ada di dunia ini. Bahkan di Indonesia sendiri, bahkan nampaknya sudah ada PLTA di daerah Jawa Barat yang umurnya sudah 100 tahun. Artinya apa? Artinya sudah terdapat orang-orang yang kompeten ataupun yang ahli di bidangnya dalam membangun PLTA-PLTA ini. Nah, namun kalau kita berbicara tentang apakah kita ingin expand ataupun lebih banyak lagi PLTA yang ada, tentunya kita membutuhkan sumber daya manusia yang lebih kompeten lagi dalam membangun PLTA ataupun EBT lainnya. Jadi untuk saat ini saya belum bisa mengatakan bahwa sudah banyak karena memang pemerintah sendiri, khususnya Pak Menteri kemarin menyampaikan bahwa Indonesia masih bisa membuka ratusan ribu green jobs yang ada, sehingga memang ekspansinya masih akan terus berkembang. Masih ada ruang untuk peningkatan kualitas dan juga kuantitas dari SDM itu sendiri ya. Mas Niko, selain itu Arko juga dikabarkan menargetkan dapat mencapai kesepakatan perjanjian jual beli listrik dengan PLN. Seperti apa rencana ini, Mas? Baik, untuk saat ini ya memang tidak hanya Arko ya, namun company yang lain juga melakukan hal yang sama, yakni mengejar kontrak jual beli ataupun PPA, Power Purchasing Agreement dengan PLN. Dan saat ini kami memang sudah ada di tahap-tahap akhir, ya mungkin tinggal menunggu approval final ataupun finishing akhir. Namun memang hal ini sudah bukan di ranah kami sebagai independent power producer, tapi juga sudah ada di ranahnya PLN, sehingga tinggal kita tunggu saja. Jadi mohon doanya saja untuk bisa PPA ini segera rilis. Iya, kalau kita berbicara tentang sektor dari EBT itu sendiri, kita tidak bisa berbicara tanpa bagaimana peran pemerintah dalam sektor ini. Kalau menurut Mas Niko, terkait dengan insentif untuk sektor EBT, apakah Arko merasa insentif yang diberikan pemerintah sudah cukup atau masih diperlukan perhatian tambahan lagi, Mas? Seperti apa? Terkait dengan insentif yang diberikan pemerintah, mungkin seperti saya ambil contohnya pembebasan biaya impor untuk komponen pembangkit listrik. Itu saya rasa sudah sangat membantu, sudah meringankan.
saya rasa yang lebih penting adalah untuk pemerintah bisa membangun manufaktur-manufaktur pendukung EBT yang ada, seperti ya komponen pembangkit listrik tersebut. Beliau ingin sekali bisa segera mempercepat transisi energi karena salah satu cita-cita presiden kita adalah terkait dengan swasembada energi ya. Jadi kalau misalnya sudah ada cita-cita tersebut, tujuan tersebut, maka terlihat bahwa beberapa kebijakan-kebijakan yang ada itu sudah mengarah ke sana. Salah satunya adalah terkait dengan RUPTL, di mana RUPTL yang sudah dicanangkan beberapa bulan yang lalu oleh Menteri beserta dengan PLN, terlihat bahwa dalam 1 dekade ke depan kita masih akan menambah jumlah kapasitas pembangkit listrik kita lebih dari 60 gigawatt. Jadi kalau misalnya ini sudah tercapai, terlihat bahwa komposisi ataupun energy mix-nya ataupun bauran energinya itu lebih dari 60% datang dari EBT. Dengan kata lain bahwa ini akan menjadi RUPTL yang paling hijau. Dengan kata lain ini akan menjadi peta jalan seluruh pegiat EBT bersama dengan seluruh para pemangku kepentingan yang terkait untuk bisa mencapai pengembangan EBT ataupun pengembangan industri energi yang nantinya akan lebih banyak kepada energi bersih. Jadi saya rasa sudah sangat align apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang melihat program-program yang sudah dicanangkannya. Oke, sudah sangat align dengan program-program pemerintah seperti tadi disebutkan terkait dengan RUPTL PLN yang juga bakal signifikan menambah proyek dari EBT. Bagaimana tanggapan Arko terkait dengan hal tersebut nantinya untuk misalkan pengembangan EBT ke arah yang lebih grassroots, Mas? Mungkin ke pabrik-pabrik dan lain sebagainya, menurut Mas seperti apa? Oke, kalau misalnya kita lihat di dalam RUPTL seperti apa, tentu ada beberapa proyek yang sudah kayak terlihat bahwa oke, ini nanti akan proyek bisa digarap oleh A, proyek yang lain bisa digarap oleh B, dan terlihat bahwa memang sudah ada pathway-nya ke arah sana. Namun terkait dengan yang lebih spesifik mungkin akan dibutuhkan peraturan menteri ataupun kebijakan-kebijakan yang lebih turunan lainnya sehingga itu bisa diimplementasikan. Oke, Mas Niko masih akan ada banyak pembahasan, namun kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Investor Market Today. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Investor Market Today bersama saya, Rama Soekarta, dan kita akan kembali melanjutkan dialog bersama dengan Head of Investor Relations Arko Hydro, Mas Niko Yosafat. Mas Niko, setelah tadi kita membahas banyak tentang industri dari EBT sendiri, kalau kita berbicara tentang bagaimana dengan 2 tahun ke depan, apakah perseroan Arko ini mampu mengamankan PPA lagi bersama PT PLN dengan jumlah kapasitas yang lebih besar? Kira-kira seperti apa langkah-langkah yang akan disiapkan, Mas? Baik, mungkin jawaban singkatnya semoga bisa terrealisasi. Semoga bisa terrealisasi. Dalam 2 tahun ini kita bisa mendapatkan banyak proyek ataupun banyak PPA baru. Karena memang saat ini juga kami tengah menyiapkan beberapa rencana-rencana yang kami sudah sampaikan kepada PLN, sudah direview oleh PLN, dan kami juga memang masih berharap dan masih mengupayakan agar PPA-PPA ini dapat tercapai dalam 2 tahun ke depan. Karena kami saat ini memang jika mungkin untuk memberikan informasi tambahan terkait dengan PLTA yang saat ini kami miliki, saat ini yang paling besar itu ada di Tomasa serta di Yentu, di mana itu besaran daya yang bisa dibangkitkan oleh itu sekitar 10 megawatt. Dan untuk yang di Tomoni juga 10 megawatt namun masih dalam tahap konstruksi. Dan ke depannya dalam 2 tahun ke depan kami berencana dan kami terus berupaya agar bisa mengamankan PPA ataupun mendapatkan PPA yang lebih besar daripada 10 megawatt tadi. Jadi ya kita harap bisa segera terrealisasi. Oke. Nah, kita masih berbicara tentang bagaimana progres dari Arko sebagai sebuah katalis dari EBT Indonesia. Pada kuartal pertama 2025, Arko mampu mengakselerasi progres konstruksi proyek pembangkit listrik, yakni konstruksi proyek Kukusan 2 di Lampung serta proyek Tomoni di Sulawesi Selatan. Bisa disampaikan bagaimana progresnya, Mas, dan kira-kira apakah ada one step forward-nya di masa depan di 2 site tersebut?
Baik, untuk proyek kukusan sendiri yang ada di Lampung itu pada kuartal kedua kemarin itu sudah mencapai sudah mencapai progres konstruksinya sekitar 83% Oke. completion-nya. Dan sementara untuk yang proyek Tomoni sendiri yang ada di Sulawesi Selatan itu progres completion itu sudah mencapai sekitar 32%. Jadi harapannya untuk kukusan itu bisa kalau misalnya tidak ada aral melintang ya harapannya bisa di semester 2 ini bisa beroperasi. Oke. Sementara untuk yang Tomoni kalau misalnya memang semua berjalan sesuai dengan rencana di semester 2 tahun depan semoga bisa beroperasi. Jadi mohon doanya juga. Semester 2 tahun ini dan juga semester 2 tahun depan. Hopefully. Kira-kira kalau keduanya sudah beroperasi, kira-kira menyumbang berapa persen pertumbuhan bagi perusahaan, Mas? Kira-kira. Apakah Oke. signifikan? Cukup signifikan karena kalau misal kita lihat dari yang Tomoni sendiri itu sekitar 10%. Oke. Artinya kalau misal kita lihat dari total contracted capacity yang Arcora miliki saat ini sekitar ada 42 megawatt. Jadi kan 10%-nya sudah lumayan menyumbang banyak itu hampir ya sekitar 20-30%. Nah apalagi kalau misal sudah ditambah kukusan. Memang kukusan tidak sebesar Tomoni karena besaran megawattnya itu sekitar 5%-an. 5 megawatt. Jadi namun kalau misalnya kita lihat ya 15 ditambah dari total contracted capacity yang Arco miliki itu sudah bisa menyumbang sekitar 30-an%. Jadi sangat lumayan untuk sebuah pengembangan pegiat EBT di tanah air. Oke. Nah, apa saja yang menjadi fokus Arco untuk mempercepat pertumbuhan kapasitas sekaligus menciptakan energi bersih yang lebih banyak, Mas? Baik, terkait dengan ini memang kami masih terus bisa berupaya untuk bisa menyelesaikan lebih cepat lagi proyek-proyek yang sedang ada di dalam proses konstruksi seperti yang tadi kukusan serta Tomoni karena memang pada saat itu lebih cepat selesainya, sudah lebih cepat bisa beroperasinya, maka akan lebih cepat lagi produksi energi bersih yang bisa kita hasilkan. Dan tidak hanya terkait dengan akselerasi dari konstruksi yang tengah berjalan, namun saat ini kami juga memang sedang mencari ataupun memetakan titik-titik lain yang sudah ada di dalam pipeline kami, yang mana di dalam pipeline kami sudah terdapat lebih dari 260 megawatt yang ada. Jadi ya dibandingkan 42 megawatt contracted capacity yang Arco miliki, dibandingkan dengan yang ada di pipeline masih akan lebih besar lagi potensi yang Arco bisa garap. Karena memang tidak hanya sebatas di pipeline saja ya, namun kami sudah dan untuk beberapa site yang ada di dalam pipeline itu, kami sudah memiliki dan tengah menyiapkan feasibility study ataupun studi kelayakan ya. Jadi kami bisa lebih yakin lagi untuk bisa menggarap itu sesegera mungkin. Serta juga terkait dengan talent acquisition tadi ya mungkin saya bisa mewakili Arcora di sini. Siapa tahu ada teman-teman ataupun audiens yang melihat bahwa pengembangan EBT ini bisa akan makin terus lagi ya mungkin bekerja di pembangkit listrik tenaga air ataupun di pembangkit listrik lainnya yang terkait dengan energi bersih bisa sangat menjanjikan di masa depan. Oke, ke depan mungkin ada proyek-proyek yang akan dijajakan digarap oleh Arco ke depan, Mas? Ya, kalau di dalam melihat pipeline yang ada, yang lebih dari 260 megawatt tersebut, sebarannya itu lebih banyak ada di daerah ataupun di Pulau Sulawesi. Serta untuk totalan kapasitas yang bisa kami miliki, paling besar itu ada di Pulau Kalimantan. Jadi saat ini memang kami lagi tengah fokus mengerjakan ataupun menggarap proyek-proyek yang ada di dalam pipeline kami yang ada di Pulau Sulawesi serta ada di Pulau Kalimantan. Oke, kenapa Sulawesi dan Kalimantan, Mas? Mungkin ada karakteristik yang mungkin lebih unik di dua pulau besar tersebut? Kalau misalnya kita ingat-ingat pelajaran zaman kita SMA mungkin terkait dengan geografi, di sana dinyatakan ataupun kita pelajari bahwa di pulau-pulau yang mungkin dikatakanlah sempit seperti Jawa ataupun Sulawesi itu memang memiliki elevation ataupun steepness dari sungai yang lebih tinggi dibandingkan pulau-pulau yang lebih luas penampangnya seperti Sumatera ataupun Kalimantan. Nah, kalau misalnya kita lihat di Jawa ataupun ya katakan specifically di Sulawesi, sungai-sungai tersebut tidak hanya steep namun juga deras. Jadi di sanalah titik-titik pembangkit listrik tenaga air yang potensial untuk bisa kita bangun karena memang sungainya sangat deras dan steep ataupun sangat curam seperti itu. Oke, dengan banyaknya keunggulan dari karakteristik di Pulau Sulawesi dan juga Kalimantan yang menjadi titik fokus dari Arco. Bagaimana Mas Niko melihat iklim investasi di sektor EBT, Mas, terutama di air ya, baik itu dari pemerintah, apakah pemerintah sudah cukup fokus untuk menggenjot investasi, mengundang investor dari luar negeri atau seperti apa? Baik,
Saya rasa yang paling penting dalam menentukan investasi itu adalah terkait dengan kepastian. Namun ya kita bisa sepakat lah bahwa tidak ada yang pasti di dunia ini kan. Namun kalau misalnya kita lihat terkait dengan kepastian hukum ataupun pathway ataupun peta jalan yang tengah pemerintah bangun, khususnya di dalam RUPTL yang tadi sudah kita bahas sebelumnya, memang bahwa dalam 1 dekade ke depan akan lebih banyak lagi proporsi EBT di dalam totalan produksi energi yang akan ada di tanah air. Jadi kalau misalnya memang dari pathway tersebut saja sudah jelas arah pemerintah kemana, arah perekonomian ini mau kemana terkait dengan energinya, maka itu bisa menambah kepercayaan investor untuk bisa berinvestasi. Itu satu. Jadi dan kedua, menurut saya yang paling penting dalam investasi adalah menentukan time frame kita mau berinvestasi seberapa panjang sih. Karena memang kita tahu lah, kalau misal di market ada yang scalper, ada yang intra trading, mereka itu melihat trading ataupun investasi yang short run. Namun kalau misalnya kita mau katakanlah langsung investasi langsung di proyek-proyek EBT seperti di PLTA, maka yang bisa kita harapkan adalah return di jangka panjang. Jadi kalau misalnya memang kita ingin berinvestasi di jangka panjang, saya rasa EBT adalah platform yang tepat untuk kita bisa berinvestasi. Oke, Mas, ini menarik juga kalau kita ketahui kan sebenarnya sekarang fokus dari perhatian investor ya. Kalau kita berbicara tentang pasar modal sedikit, ini investor tengah memperhatikan sentimen dari guncangan ekonomi global dikarenakan ada tarif dari Amerika Serikat terhadap beberapa negara-negara mitra. Indonesia terkena tarif 19%, yang mana ini akhirnya di pasar modal sendiri menjadi banyak investor yang lebih concern terhadap sektor-sektor yang lebih retail. Apakah ini membuat appetite dari investor untuk masuk ke sektor EBT, misalkan kalau misalnya kita bicara pasar modal karena investor relations, ini menjadi lebih lesu atau seperti apa Mas melihatnya? Baik, kalau misalnya kita lihat dari segi makronya terlebih dahulu lah ya, terkait dengan perekonomian Indonesia ini memang bisa dikatakan secara teoritis Indonesia ini adalah small open economy. Jadi pada saat ada suatu pengaruh dari big open economy seperti US, maka yang small open economies ini akan terdampak, termasuk Indonesia. Dan kalau kita lebih mengecilkan lagi dari yang makro terkait dengan ekonomi tadi, lebih kecil lagi ke pasar modal, tentu yang investor asing lihat adalah IISG sebagai indeks utama kita di Indonesia. Nah pada saat IISG ini terdampak oleh tarif yang tadi Rama sampaikan, memang appetite orang ini akan worry untuk bisa berinvestasi generally di Indonesia. Namun kalau kita breakdown lagi di dalam indeks IHSG tersebut, ya tentu ada ARKO, PGO, Brand, dan lain-lain, maka mereka akan bisa lebih mengecek mana saja sektor-sektor yang terdampak, mana saja sektor-sektor yang tidak terdampak. Dan kalau dari kacamata saya sebagai investor relations, saya lihat bahwa sektor EBT ini yang ada di dalam pasar modal, ini memang tidak terdampak secara langsung, sehingga itu bisa memberikan ketenangan tersendiri buat investor, karena memang pada saat kita berinvestasi di sektor-sektor yang tidak terlalu terkait dengan Trump policy ataupun Trump tarif, maka bisa lebih menenangkan karena memang volatility dari pergerakan harga sahamnya tidak akan terdampak secara langsung jika kita bandingkan dengan saham-saham lainnya yang langsung terdampak oleh tarif Trump. Berarti bisa dikatakan bahwa misalkan saham ARKO itu juga tidak terkena dampak secara langsung seperti itu ya Mas ya? Betul, karena kalau misalnya kita lihat lagi dari momentum pada saat Trump tarif ini diberlakukan, ya mungkin sekitar 3 mingguan atau hampir sebulan yang lalu, terlihat bahwa saham-saham tidak hanya ARKO ya, namun juga untuk saham-saham EBT lainnya, khususnya yang seperti ya PGO, Brand yang tadi saya sampaikan, itu memang volatility-nya tidak terlalu berasa. Sementara kalau kita lihat yang saham-saham yang langsung terdampak, misalnya seperti retail ataupun otomotif, itu volatility-nya lebih berasa. Jadi terlihat bahwa sektor EBT ini lebih tahan banting pada saat terdapat shock-shock yang seperti tadi. Oke, sedikit Mas Niko, sebagai closing statement, apa harapan untuk industri EBT terutama air di Indonesia? Baik, tentu yang saya berharap adalah kita bisa sama-sama membangun, tidak hanya dari para pegiat EBT, namun juga para masyarakat yang bisa lebih berharap memerhatikan sektor ini yang mungkin dengan lebih bisa aware terkait dengan pemanasan global sebagaimana musuh bersama, kemudian juga mungkin bisa berinvestasi untuk bisa terus mengembangkan sektor ini, sehingga harapannya tidak hanya para pegiat EBT saja yang bisa berkontribusi terkait dengan pengembangan EBT, namun juga masyarakat, sehingga kita bisa memiliki masyarakat yang sadar akan apa yang sebenarnya terjadi terkait dengan pemanasan global dan masalah iklim, masalah lingkungan lainnya, sehingga kita bisa lebih membuat keputusan yang lebih bijak terkait dengan keputusan kita dalam berinvestasi ataupun yang lainnya. Baik, terima kasih Head of Investor Relations
Operations Arkora Hydro, Mas Niko Yosafat. Pemirsa, jangan kemana-mana karena usai jeda, rekan saya Vinilia Huang Rio akan berdialog bersama dengan Philip Effendi, selaku Vice President Operation Surya Daya Indonesia, untuk membahas strategi dan tantangan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya. Jadi tetaplah bersama kami di Investor Market Today.